Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Aden Irman Baktiar, calon guru penggerak dari SMP Negeri 3 Reka Bubak Angkatan 9 Kabupaten Sumba Barat. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya Ibu Maya Manulangga. Beliau adalah guru agama Kristen di SMP Negeri 3 Reka Bubak. Selamat pagi Ibu Maya. Selamat pagi Pak Aden. Ya, bagaimana kabar Ibu Maya? Puji Tuhan sehat Pak Aden. Ya, alhamdulillah puji Tuhan. Hari ini kita akan melakukan percakapan observasi supaya nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas ya Bu ya. Ya, siap. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di dalam kelas. Kenapa hari ini kita melakukan percakapan observasi adalah yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Gitu ya Bu ya? Ya, siap. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Itu yang pertama yang berkaitan dengan tujuan itu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya. Kalau berdasarkan di KPP yang sudah saya buat, ada 5 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dari pembelajaran yang nanti akan diobservasi, yaitu yang pertama dalam pembelajaran yang berlangsung nanti saya berharap siswa dapat menghayati bahwa karya Allah dalam pertemuan gereja itu ada. Kemudian yang kedua, siswa dapat menunjukkan sikap menghargai karya Allah dalam pertemuan gereja. Lalu yang ketiga, siswa juga bisa memahami bahwa gereja berkewajiban untuk bersaksi di dunia. Lalu yang keempat, saya juga berharap siswa dapat menyebutkan contoh gereja yang bersaksi sebagai perwujudan dari menghargai karya Allah itu seperti apa di dalam pertemuan gereja. Kemudian yang terakhir, saya juga berharap siswa dapat mengemukakan kesaksian pribadinya mengenai bagaimana mereka beriman kepada Tuhan Yesus dan bagaimana kehidupan imannya pada Tuhan. Ada 5 ya Bu ya? Iya. Kira-kira bagaimana area pengembangan yang Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Ya, kalau kami pelajaran agama dengan PKN agak sedikit berbeda. Kalau pelajaran lain itu ada 2, ada pengetahuan dan keterampilan. Kalau kami ada 3 Pak Aden. Oh, ya. Kami ada sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Jadi ada 3 ya, iya. Sikap, pengetahuan dan juga Keterampilan. Ya. Jadi saya mungkin ingin dengar bagaimana rencana pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin strategi atau model pembelajaran atau metode yang nanti Ibu mau pakai dalam kelas. Iya. Untuk pembelajaran yang akan nanti Pak Aden observasi ini, saya mau terapkan pembelajaran berdiferensiasi yang nanti akan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Model pembelajaran yang saya gunakan nanti adalah discovery learning dengan metode tanya jawab dan diskusi. Seperti itu Pak. Jadi baik ya Bu, jadi Ibu menggunakan model discovery learning dan diskusi ya. Ya. Nah, kira-kira bagaimana dengan media pembelajaran yang nanti Ibu gunakan? Iya, sesuai dengan tadi saya sampaikan bahwa saya mau terapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka media yang saya gunakan itu ada beberapa sesuai dengan gaya belajar anak. Karena kalau dalam pembelajaran diferensiasi kami harus kelompokkan gaya belajar anak dan media yang kami siapkan harus disesuaikan dengan gaya belajar anak. Nah, untuk gaya belajar kan ada 3 nih Pak. Ada visual, ada audio, dan ada kinesthetik. Nah, kalau untuk visual sendiri, saya menyiapkan video anak-anak, sedangkan medianya saya siapkan laptop untuk anak. Nanti saya bagi 3 kelompok, dan kelompok visual itu saya siapkan laptop dan video yang akan nanti mereka tonton, dan itu akan menjadi bahan diskusi mereka. Kemudian untuk yang audio,
saya menyiapkan rekaman materi dan juga mind mapping untuk lebih membuat anak lebih memahami materinya dan bisa menjawab lembar kerja yang nanti saya berikan saat diskusi. Sedangkan untuk yang kinestetik, saya siapkan gambar. Ya, gambar untuk anak-anak cocokkan, kemudian mereka analisa itu gambar apakah itu tergolong dalam kegiatan bersaksi atau tidak, dan mereka bisa kemukakan juga alasan kenapa mereka pilih. Itu beberapa media yang saya siapkan berdasarkan pembelajaran diferensiasi akan saya terapkan di pembelajaran yang akan nanti diobservasi. Oh ya, baik. Jadi ada cara atau apa? Cara belajarnya siswa itu masing-masing Iya. jadi dibagi dengan 3 cara. Kan? Iya. Nah, baik. Kira-kira kapan ini Ibu mau melakukan hal tersebut atau kita terapkan observasi ini? Kira-kira kapan? Saya rencananya terapkan minggu depan, hari Selasa minggu depan, kan hari ini Selasa. Nanti hari Selasa minggu depan pada di kelas 9A, nanti di jam yang terakhir jam ke-5.67. Oh, jadi di 9A nanti ya. Iya, Nanti setelah itu kita akan lakukan observasi di kelas 9A di jam ke berapa tadi? 5.67 5.67 yang terakhir. 5.67 pas 3 jam kan? Iya. Nah, terus yaitu setelah itu kan kita akan lakukan percakapan yang terakhir ya Bu ya, Iya. yaitu percakapan pasca observasi. Nanti Siap, setelah Ibu lakukan observasi. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang Ibu berikan membantu saya dan bersedia berbincang dengan saya pada percakapan observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi nanti di kelas ya Bu ya. Siap Aden, siap. Jadi demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan observasi pasca observasi. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Selamat siang. Amin. Oke, terima kasih Adam. Renaldi, Valentino, dan Julian. 2 orang. Oke anak-anak sekalian, seperti tadi yang Ibu sudah sampaikan bahwa hari ini kita mau belajar tentang bersaksi. Ya, dari materi yang kita belajar hari ini ada beberapa hal yang Ibu mau supaya kita capai setelah kita belajar. Yang pertama itu, Ibu mau supaya melalui pembelajaran yang kita belajar hari ini kamu itu bisa menghayati karya Allah dalam pertemuannya gereja. Kamu pernah menceritakan sesuatu yang kamu alami di orang lain? Sama siapa? Sama siapa lagi? Teman, terus sama siapa lagi? Nah, saksi yang di pengadilan itu, apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan, semuanya harus sesuai dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Itu wajib. Itu harus seperti itu. Nah, kalau dalam kekristenan kita kenal juga yang namanya saksi. Nah, dalam kekristenan yang kita kenal saksi itu adalah tubuh dari Yesus. Kelompok 1, Ibu akan memberikan LKS dengan menjawab pertanyaan yang ada di situ dari penjelasannya Ibu dengan nanti sebentar Ibu kasih hadiah. Kemudian kelompok 2 menjawab pernyataan yang ada di LKS. Di LKS yang kamu ini ada beberapa pernyataan. Kamu baca di pernyataan, kemudian kamu sampaikan kamu pendapat. Apakah kamu setuju atau tidak setuju? Jika kamu pilih setuju, maka kamu harus memberikan alasan pada setiap kolom ketiga. Bisa ikuti? Nah, untuk bisa membantu kamu, nanti ada video yang Ibu sudah kirimkan ke grup WhatsApp kelas kita, sudah. Nanti kamu bisa dengar di situ dan juga ditambah dengan penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Bisa ikuti? Oke. Kelompok 3 bersih, amin. Ini kan ada gambar-gambar, toh? Nah, tugasnya kamu adalah gunting ini gambar yang ada di sini.
Setelah gunting, kemudian kamu tempel pada kolom yang ada di sini. Bisa ikuti? Iya. Ya, tidak. Sudah selesai? Sudah. Oke. Baik, kalau kita sudah selesai, tepat juga waktunya 15 menit. Oleh karena itu, kita akan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, silakan kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum masuk ke dalam materi yang akan kami bahas, kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Virginia Cenaida, biasa dipanggil Virgi. Jadi kami akan membahas ini soal yang kami dapatkan dari guru kami. Yang pertama itu adalah tulislah 3 tantangan dalam bersaksi sesuai dengan tayangan dalam video dan cara untuk mengatasinya yang akan dijawab oleh saya sendiri. Yang pertama itu adalah takut mengambil risiko, yang kedua kurang dekat dengan Tuhan, dan yang ketiga tidak percaya diri. Oke, sekian dari presentasi kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menanyakan? Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, 1, 2, 3, tepuk semangat. Selamat siang. Kami juga kami menginvestasikan hasil diskusi kami terkait dengan pertanyaan yang akan kami jawab itu juga kita memberikan alasan. Yang pertama, tugas pemberitaan Injil adalah hanya tugas pendeta atau hamba-hamba saja. Di sini kami jawab tidak setuju, alasannya karena tugas pemberitaan Injil adalah tugas semua orang percaya. Yang kedua, saya dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan dimanapun saya berada. Kami jawab setuju, alasannya karena tugas pemberitaan Injil bisa dilakukan dimanapun kita berada. Yang ketiga, setiap orang Kristen tidak harus bersaksi karena tidak semua orang Kristen terpanggil untuk memberitakan Injil. Ketiga. Hasil kesempatan diberikan, aku bertanya untuk mengapa bersaksi menjadi tugas semua orang Kristen. Untuk menceritakan Injil Tuhan, baik siapapun itu dan juga dimanapun kita berada. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Selamat dengan keadaan kelompok 3. Kali ini menyampaikan diskusi kami. Ya, silakan. Jadi di kelompok pertama ini ada seorang anak yang membantu orang tua untuk mewujudkan pekerjaan rumah. Apakah aktivitas ini termasuk contoh bersaksi? Iya. Selamat kelompok 3. Terkait dengan pertanyaan gambar yang sudah mereka analisa, kemudian memberikan pendapat dan memberikan alasan dari gambar yang ada. Nah, terkait dengan itu ada yang mau tanya, silakan. Ada yang mau tanya dari kelompok 1 dan kelompok 2? Tidak ada? Ya, kelompok 1 mau tanya? Silakan. Silakan Virgin. Jadi saya mau bertanya apakah teman-teman pernah mengalami hal tersebut yang tadi teman-teman sudah jelaskan? Apakah dari pengalamannya teman-teman itu pernah mengalami hal tersebut atau tidak? Ya, jadi dari gambar-gambar yang sudah teman-teman analisa tadi, amati kemudian analisa, apakah teman-teman pernah ada dalam posisi yang sama tidak? Apa mungkin juga
karena ada dalam situasi yang berbeda, tapi tujuannya sama yaitu bersaksi. Silakan ditanggapi. Ya, sama di gambar nomor 4 itu yang membersihkan lingkungan sekolah. Iya. Jadi pernah dilakukan? Pernah. Oke, di mana? Sini. Oke, baik. Kita kamu punya pendapat? Benar atau salah? Pernyataan yang Ibu sampaikan. Ya. Ini untuk bisa lebih melihat apakah kamu sudah memahami materi yang kita pelajari hari ini atau tidak. Sudah? Perhatikan baik-baik pernyataan yang Ibu sampaikan. Kemudian jika benar, angkat secukup, angkat kertas benar. Seperti itu. Ya. Kalau salah, maka angkat kertas salah. Harus tinggi, boleh begini. Harus tinggi. Ya. Oke. Bisa paham? Nah, pernyataan yang pertama. Salah satu contoh bersaksi dengan perkataan adalah dengan memotivasi teman yang sedang berada dalam keterpurukan. Benar atau salah? Ya, semua pilih benar. Hanya tugasnya pendeta saja. Benar atau salah? Salah. Tidak dipilih benar, Oke, turun tangan. Kenapa pilih salah? Silakan. Dari mana yang mau jawab? Dari kelompoknya Kevin atau kelompoknya Selin? Kenapa? Kenapa Selin? Silakan Selin. Kenapa pilih salah? Karena dari materi yang sudah kami bahas juga tadi, tugas pemberitaan Injil itu bisa dilakukan oleh semua orang percaya, bukan hanya pendeta atau hamba Tuhan saja. Ya, betul. Tepuk tangan buat Selin. Karena tugas bersaksi itu bukan hanya tugas yang pendeta saja, bukan tugas hanya pelayan saja, tapi tugasnya kita semua. Yaitu dengan cara-cara sederhana seperti yang tadi kamu sudah sampaikan. Dengan memotivasi teman yang ada masalah, itu sudah bersaksi. Dengan menceritakan hal baik yang kamu alami pada orang lain, itu sudah bersaksi. Kamu menceritakan satu kesaksian yang kamu, baik itu lewat pernyataan atau perbuatan yang sudah kamu lakukan ke orang lain dalam bentuk audio, video, atau dalam bentuk tulisan di kertas juga boleh. Bisa ikuti? Tugas ini menjawab kita punya tujuan pembelajaran yang sudah kita sampaikan di bagian akhir tadi. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Mari kita menutup kita punya pertemuan dengan doa, karena tadi kita juga sudah buka dengan doa. Siap untuk kita semua? Siap. Praise the Lord. Terima kasih, Bu. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya, Aden Irmanov Baktiar, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Wekabubak, Kabupaten Sumba Barat. Saya masih ditemani oleh Ibu Maya, selaku guru yang diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan bersama Pak Edi sebagai pengajar praktik di angkatan guru penggerak angkatan 9. Selamat pagi Ibu Maya. Selamat pagi Pak Eden. Selamat pagi Pak Selamat Edi. pagi, Pak Eden. Bagaimana kabar Bapak? Ya, sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Puji Tuhan, sehat Pak Guru. Ya. Baik, di percakapan pasca observasi kali ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu Maya terkait dengan jalannya proses observasi yang Ibu sudah lakukan di dalam kelas kemarin, untuk mengevaluasi tujuannya sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, mungkin bagaimana
bagaimana perasaan Ibu terkait berjalannya kegiatan observasi yang sudah berlangsung kemarin? Jujur saya padahal memang itu waktu sedikit tegang. Walaupun memang itu sudah menjadi tupoksinya kita mengajar, tetapi karena kita harus menggunakan FPP berdiferensiasi, harus diintegrasikan dengan KSE, sedikit gugup sih. Iya. Tetapi puji Tuhan pembelajarannya berjalan dengan baik. Ibu sudah berjalan dengan baik. Terus bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu sudah lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang Ibu sudah lakukan di dalam kelas kemarin? Ya. Kalau untuk area pengembangan yang saya kembangkan di dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas kemarin ada 3. Kalau mata pelajaran yang lain itu ada 2, tetapi kalau kami yang pelajaran agama dan PKN itu ada 3, yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kalau untuk sikap sendiri saya hanya memantau dari bagaimana sikapnya anak dalam merespon pembelajaran yang saya sampaikan, kemudian bagaimana mereka punya keaktifan, seperti itu. Kemudian kalau untuk area pengembangan pengetahuan itu berdasarkan tujuan pembelajaran yang saya ingin capai kemarin. Jadi di situ untuk pengetahuan itu saya berharap siswa bisa menyebutkan contoh bersaksi itu seperti apa, kemudian tantangannya apa, dan yang terakhir itu tentang contoh pelayanan sosial yang mereka sudah lakukan, yang itu merupakan implementasi dari sikap bersaksi yang mereka lakukan gitu dalam mereka punya kehidupan sebagai remaja. Sedangkan untuk area keterampilan itu saya meminta siswa untuk membuat sebuah video sederhana terkait dengan mereka bersaksi tentang karya Tuhan yang sudah mereka rasakan dalam hidupnya mereka sebagai remaja. Seperti itu Bapak. Jadi baiknya ada 3 Iya. area pengembangan, Iya. yaitu sikap, pengetahuan, dan Iya. keterampilan. Iya. Biasa sekali. Iya. Nah, yang selanjutnya menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil atau masih belum berhasil? Kalau menurut yang saya amati, saya melihat memang sudah cukup berhasil, tapi masih ada juga beberapa kekurangan begitu Pak. Oh iya. Iya. Ya. Jadi masih ada sedikit kekurangan. Iya, Jadi tapi sudah berhasil. iya, puji Tuhan sudah cukup Kira-kira berhasil. menurut Ibu apa sih kekurangan atau mungkin kendala yang Ibu tadi maksudkan itu? Iya. Kendala itu yang pertama adalah anak-anak belum terlihat aktif sepenuhnya. Apa mungkin karena kita belajarnya sudah di siang hari, mungkin itu juga mempengaruhi. Kemudian yang kedua, metode ini juga barangkali baru buat mereka, jadi anak-anak kurang begitu aktif dalam, tidak semua sih, tapi adalah beberapa anak yang kurang aktif dalam belajar. Gitu. Jadi ada beberapa siswa Iya. yang tidak Iya, aktif tidak aktif. atau hanya mengandalkan Iya, teman. iya. Nah, kira-kira itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa orang kurang aktif gitu atau orang kurang terlibat di diskusi seperti itu? Iya. Karena ini pembelajaran berdiferensiasi, jadi guru pertama kali itu dia harus mengidentifikasi gaya belajarnya anak. Jadi bisa jadi Pak Den, barangkali waktu saya mengidentifikasi gaya belajarnya anak tidak sesuai anak-anak gaya belajar dengan pembagian yang sudah saya lakukan. Jadi barangkali ke depannya saya harus lebih perhatikan lagi dan lebih amati lebih dalam lagi tentang gaya belajarnya anak supaya ke depannya bisa disesuaikan dan ditempatkan sesuai betul-betul dengan mereka punya gaya belajar yang mereka inginkan. Ya, jadi itu ya. Iya. Jadi seperti gaya belajar dan minatnya Iya, yang belum sesuai Dalam dengan sesuai kelompok dengan yang pembagian. dibagian. Iya. Jadi itu rencana ke depan ya, Pak. Iya. Nah, pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Ibu nanti akan menyesuaikan dengan Iya. kenyamanan mereka, gitu ya. Iya. Menggunakan gaya belajar dan minat siswa, ada yang dengan gaya visual, Iya. auditori Dan atau kinestetik. kinestetik ya, Iya. biar kalau pas pasti orang lebih Iya. aktif. Iya. Ya, jadi baik ya Ibu, mudah-mudahan
apa yang nanti Ibu rencanakan dapat realisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan yang kemarin Ibu sudah lakukan. Jadi nanti saya tunggu Ibu cerita-cerita lagi apakah bisa direalisasikan atau tidak. Ya? Siap. Kira-kira kapan nih Ibu mau melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Secepatnya Pak Dan, secepatnya saya akan coba. Ya. Baik, mungkin minggu depan ya Bu ya? Iya. Apalagi ini kan baru awal semester Iya, kan atau iya, jadi siap. bisa lebih semangat lagi. Iya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya direalisasikan. Iya, terima kasih Pak Dan. Baik, selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Pak Edi sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi kelas yang dilakukan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Aden. Tadi saya sudah banyak mengamati. Pak Aden itu luar biasa dan Ibu Maya juga sangat luar biasa. Dan terutama Ibu Maya saya sangat mengapresiasi karena Ibu Maya telah menjelaskan bagaimana langkah-langkah apa saja yang akan Ibu Maya lakukan untuk permasalahan yang dihadapi, terus solusinya nanti itu sudah terjawab. Tapi yang lebih saya tekankan di sini bahwa pelaksanaan observasi ini, yaitu yang terdiri dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi, ini dia manfaat bagi guru untuk berkaitan dengan kemampuan guru untuk memahami hal. Salah satunya itu kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi peningkatan pembelajaran dan pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Jadi apa yang Pak Aden sudah lakukan kepada kucing kepada ibu dan itu sudah berjalan sesuai alur dan saya sangat mengapresiasi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik Pak, sama-sama terima kasih banyak juga untuk umpan baliknya dan tanggapan yang terkait dengan kegiatan pasca observasi. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, di mana dimulai dari kegiatan pra observasi, terus kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi yang telah kami lakukan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak pengajar praktik dan Ibu Maya selaku guru. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.